Halo guys, ini podcast pertama kita. Kita iseng-iseng nyoba podcast. Ini Oi, oi. perkenalkan, aku Christian Ricardo Hartanto. Ini temen aku. Silahkan diperkenalkan dirinya. Selamat malam, pemirsa, pendengar yang kita sangat berterima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan suara-suara indah kita. Nama saya Maximilian Bimo yang akan menemani kalian bersama teman saya Christian Ricardo untuk beberapa menit ke depan. Wah, sih. Boleh, boleh, boleh. Cakep. Oke, untuk podcast pertama kita ini kita akan bahas tentang banjir yang terjadi di Semarang karena kita berdomisili di Semarang, ya, otomatis Iya dong. kita Kita mau bahas ya. kita harus sadar dengan lingkungan yang terjadi di sekitar kita lah ya. Kalau misalnya, apalagi Semarang itu kan juga punya history record juga yang mungkin kurang mengenakan di banyak orang ya. Iya, benar. Oke, kita coba ini ya. Kita cari bahan podcast sih dari Instagram ya. Gini. Kemarin sih tanggal lebih tepatnya 23 Februari yang baru-baru ini terjadi. Itu di Semarang tuh ini videonya nih kita bisa lihat ini dari info kejadian Semarang. Semarang ngalamin banjir yang cukup parah kalau gue ngomong banjirnya cukup parah sih. Bisa Kondisinya itu sih parah banget sih. Kalau menurut lu gimana, Bim? Ya, kalau menurutku sih ini mungkin banjir ini terjadi mungkin karena satu curah hujan yang tinggi ya, pasti kita tahu. Apalagi sudah hampir dari Semarang tuh, kalau dari pengalamanku dari hampir sekitar Rebu sore ke malam itu sudah mulai hujan. Kamis itu satu hari hujan, aduh satu hari hujan terus bikin mood down lagi. Apalagi melihat story teman-teman kan yang story dari Instagram yang itu, aduh rumahku banjir, aduh harus mengungsi itu kan mungkin ya agak kurang mengenakan ya sebagai teman dan juga warga Semarang juga itu Iya, mungkin tapi juga ya mau gimana lagi lah ya, gak mungkin karena drainase yang kurang atau apa dari pemerintah Semarang, mungkin kita juga tidak bisa menghindari hal tersebut lah bisa dibilang. iya bener sih. Cuman kalau dari pandanganku sendiri sih lihat kondisi Semarang juga eh, dari kondisi air laut kan aku sering banget tuh kalau sore-sore tuh kadang kalau Hmm. bosan wah motoran ya anak Wih, motor vario cakep. tapi motor vario. Jadi keliling-keliling gitu. Kalau lihat ke Marina gitu sih kalau lihat ya dari tahun ke tahun dari dulu dulu tuh Hmm. zaman dulu tuh kalau Marina tuh kalau pengetahuanku, seingatku, Marina Hmm. dulu tuh masih ada pasirnya sebenarnya. Pasir yang natural loh, yang natural turun Oh sedikit. iya. Walaupun ya enggak sebagus kayak pantai-pantai lain, cuman tuh dulu masih ada. Tapi kalau lihat sekarang tuh, Hmm. kita lihat Marina tuh kondisinya, wah gila sih. Maksudnya lautnya itu udah semakin naik ya. Kalau aku ngomong tuh semakin naik. Mungkin Hmm. kita bisa lihat nih di Google. Gue cariin pantai Marina Semarang. Terus kemarin aku juga sebenarnya karena pandemi gini kan jadi aku juga kurang sering keluar ya. Cuman saya berdasarkan dari aku sering-sering keluar jalan-jalan tuh lihat dari sungai-sungai itu kan kayaknya tuh kayak dilihat tuh menurutku ya kurang nyaman sekali, kayak itu tinggi banget. Jadi kalau misalnya hujan keras untuk hampir setengah hari aja itu pasti udah bikin bisa banjir di mana-mana ya kan. Tapi ya Semarang juga karena dekat laut ya kan, kayak sangat berdepanan mata-mata dengan laut, mungkin juga nggak bisa dihindari lah ya akan itu ya. Iya, bener juga sih. Sebenarnya Semarang tuh potensinya banyak, cuman tuh Hmm. mungkin kalau aku ngomong sih kondisinya tuh pengolahannya kurang ya, karena sebenarnya banyak tempat sih belum dieksplor juga di Semarang yang sebenarnya bagus, yang bisa di itu kan kayak misalnya Pantai Baron, terus pantai-pantai yang masih sedikit orang tahu tuh sebenarnya masih bagus karena Hmm. mereka di situ masih punya pantai yang bener-bener pasir gitu kayak pasir turun gitu. Kalau di Marina tuh sebenarnya sudah bukan pantai buat pantai berenang karena dia lebih ke langsung laut gitu, langsung laut dalam Hmm. sekarang kalau aku ngomong. Kayak kalau terakhir kali sana itu malah berasa pelabuhan banget sih ya ngomongnya, kayak Ya, pantai mungkin pelabuhan, bukan pantai buat wisata sih sebenarnya. Itu ya sebenarnya banyak potensi, cuman ya itu juga. mungkin karena juga ini hanya sebagai pengamat lah ya, mungkin bisa dibilang pengamat juga ya. Iya, Tapi itu uh, mungkin tuh pemerintah Semarang karena ingin terlalu fokus dengan kotanya ya mungkin ya. Mereka kota, ya bener. kalau dilihat tuh bisa dibilang kayak daerah Gunung Pati atau maupun Banyumanek gitu kan, menurutku tuh kurang tersentuh lah omongannya, kurang tersentuh kecuali untuk pihak-pihak swasta pastinya lah, karena mereka yang pasti bisa melihat potensi itu. Iya, pasti Hmm. karena mereka yang biasanya buka kayak
kafe gitu biasanya mereka yang tahu duluan sih, benar. Terus Jangan kalau kalau untuk maaf ya kalau motong ya. ya, Kalau untuk pemerintahannya itu ya mungkin uh, mereka cuma bagusin jalan biar kelihatan indah aja. Cuman mungkin kalau dalam fungsi untuk membantu Semarang dalam mengurangi seperti ini bencana banjir dan sebagainya itu mungkin mereka ya kurang memikirkan sampai sejauh itulah. Penting mungkin dalam pikiran mereka, oh penting indah di mata orang bagus. Termasuk seperti kalau nggak salah kan belakangan ini tahun kemarin atau beberapa bulan kemarin kan Semarang sebagai salah satu kota terindah kalau nggak salah atau terbersih itu iya benar. kalau nggak salah itu. Ya benar banget sih. Oke, mungkin kita balik lagi ke kasus masalah banjir lagi nih. Oh siap. Kemarin masalah banjir tuh banyak hal-hal unik loh yang sebenarnya terjadi waktu banjir kemarin itu. Masa sih? Kemarin gue lihat ada pos-posan itu ada orang di rumahnya tuh dapat ikan cupang dia. Ikan cupang kan lagi ngetren tuh, cupang-cupang lagi ngetren. Lagi Ya sampai rumah jual di supermarket tuh bahkan ada loh kalau nggak salah. iya, dia itu dapat cupang tapi kurang tahu ya itu dari orangnya dari mana ya. Coba nih gue cari posnya ada masih ada gue save kayaknya sih. Mungkin ya itu mungkin cupang orang lain tuh kabur. Cupang orang lain kabur ya kan tapi berkah jadi Ya. ada side blessing kalau kalau aku ngomong sih namanya side blessing ya. Bentar, mana ini pos-posannya? Sudah gue save sih harusnya. Bentar. Jadi sambil menunggu kawan-kawan, kita ingin mengingatkan saja feedback akan selalu diterima oleh kita Iya. untuk mengembangkan kembali podcast ini. Jadi jangan lupa untuk like dan komen, ya kan? Iya. Kita juga masih awal-awal nih podcast perdana Iya. pertama kali. Perdana malam-malam gini kan. Udah ngantuk tapi mau coba aja ya sekali. Siapa tahu kita dapat sebuah gain views, gain popularity. Bukan popularity. YouTube algoritma. Oh, bukan. Biar bayar SKS sih lebih tepat. Oh iya, kuliah tuh bisa bayar sendiri, gak usah apa? Ada duit ya buat bayar SKS nggak perlu. Nggak perlu. Okay. Besok tinggal ngomong, Pak, kita ada podcast, bisa bayar SKS. Wah, boleh sih, benar-benar. Ini pos-posannya udah lihat nih. Jadi ada berkah banjir. Pria ini temukan ikan cupang cantik yang nyasar ke rumahnya. Menurut netizen ikan cupang itu bernilai mahal. Nah, ini salah satu side blessing dari banjir. Gitu. Wah, memang banjir itu bisa dibilang berkah dan juga kerugian ya bagi orang lain. Tergantung dari dampak yang kamu dapat. Yeah. Kalau kena banjir mungkin ya nggak semua indah, cuman ya kita harus mengambil hikmah dari keburukan atau mungkin ketidakenakan yang kita dapat aja bisa dibilang begitu. Jadi ya sebenarnya kembali lagi bagaimana cara kita melihat banjir itu gimana sih kalau menurutku ya. Sama-sama. Iya. Terus terkhususnya ya ini kan itu kan salah satu side blessing dari banjir ya. Ini contoh lagi bagian yang tidak blessing sama sekali ya. Bagian buruknya banjir ini kalau terjadi Semarang ini ya. Kemarin contohnya yang paling parah sih di Kota Lama. Itu parah banget sih itu. Kalau Kota Lama mungkin sudah bukan rahasia umum lah ya bisa dibilang lah ya. Iya. Kemarin sih Kota Lama sebenarnya gue kasihannya sama itu Starbucks kan baru buka di sana ya. Itu sudah 2 kali kena banjir. Starbucks mana ya? Oh, belum ke sana. Saya harus ke sana ya sebagai penggemar Starbucks harus ke sana ini. Iya, coba. Gue tadi habis dari situ BTW. Waduh. Sabar Pak, jangan paksa saya untuk ke sana Pak. Pandemi Pak. Oh iya. Tapi kan saya menerapkan protokol kesehatan. Oh siap. Menerapkan protokol kesehatan. Ini gue tampilin ini videonya dari yang masalah di Kota Lama. Kemarin kondisinya kayak gini sih. Kalau dilihat sih ini ya udah parah sih. Ya kalau dibilang parah ya kalau menurut gue parah karena sampai masuk ke bangunan-bangunan ya itu wah kasihan sama pemilik bangunannya sih kalau kayak gini. Kalau menurut lu gimana, Bim? Apalagi Kota Lama kan juga bisa dibilang seperti gems-nya Semarang ya, seperti salah satu spot yang selalu didatangkan wisatawan maupun lokal, internasional pasti ada kan. Jadi kalau misalnya sampai aja ada yang rusak, itu kan juga akan merugikan dari pihak yang menjaga juga, yang selalu menjaga supaya itu bugar, selalu itu bagus dilihat ya kan. Dan pasti itu sangat gak enak banget sih kalau dilihat, pasti. Iya, parah sih.
Soalnya kan Kota Lama juga sebenarnya berapa waktu ini kan sudah mulai dimajuin buat memang untuk di destinasi Hmm, wisata ya kayak udah cakep banget. beberapa malam kayak mereka dibikin jadi car free night. Jadi itu di situ cuman buat orang jalan-jalan aja. Jadi kayak mungkin kayak Kota Tua Jakarta mungkin ya lebih Hmm, mau dibikin kayak gitu. Cuman ya karena masalah banjir ini jadi ya membuat Kota Lama jadi kondisinya kurang bagus ya, kurang mengenakan sekali kurang sih kalau ini dilihat. mengenakan. Cuman untuk tadi waktu gue ke Kota Lama sih udah itu sih udah kering di sana. Kondisi sudah mulai kering di putaran Bubakan itu juga sudah Hmm, kering di daerah situ. Udah bagus sih maksudnya ya nggak separah kemarin waktu beberapa hari yang lalu tuh juga sempat parah lagi hmm, tuh juga hujan derasnya gila sih itu sampai masuk berita kalau nggak salah masuk CNN sama Metro ya kalau nggak salah ya hmm. itu parah juga. Terus kita mungkin lihat juga ke spot lain ya. Kelenteng Sampokong juga kemarin kena. Itu juga salah satu destinasi wisata. Gimana nih, Bim? Uh, kalau lihat Sampokong ini aduh. Sampokong tuh kalau bisa dibilang uh, ngomong bilang hidden gem juga pasti ya. Cuman kayak seperti lebih sakralnya lah menurut saya karena kita tahu lah apa namanya History ya, nilai merupakan histori dari uh, tidak ingin bermaksud apa-apa, cuman dari histori dari keturunan Chinese itu kan sangat kuat lah di sana bisa dibilang ya. Jadi iya. apalagi spotnya itu buat tempat bagus, sangat bagus bener-bener. Harus ke sana kalau yang belum pernah ke sana ya. Iya, kalau Gua kalian yang gua dari aja luar baru pernah. kota wajib visit Hmm. sih. Tapi kalau Jadi dilihat kalau lihat dari kondisi sih kelihatannya Sampokongnya aman ya. Cuman jalan depannya itu yang hmm, wah gitu jalan depannya kemarin dalam sih, lumayan dalam. mungkin karena ya aku belakangan ini belum keluar ya, apalagi lihat Sampokong cuman ya kalau ini lihat dari yang dikasih ini ada agak kasihan banget sih ya. Ya itu sampai ada Ya. ibu-ibu motornya didorong. Itu Hmm, cukup dalam sih itu kalau buat pengendara motor ya. sangat menyusahkan juga berbahaya mungkin lah ya tuh Iya juga. bener, agak berbahaya juga karena kan kita nggak bisa bedain mana jalan, mana Hmm. gorong-gorong. Nah, kalau kejebur gorong-gorong, nah itu Aduh, mandi 2 kali dong. mandi 2 kali. BTW lu pernah nggak Bim waktu kecil itu dulu sepedaan gitu nggak lihat terus pas kayak lagi banjir-banjir itu masuk gorong-gorong itu pernah nggak Bim? Wah, kalau mungkin pas banjir mungkin enggak ya. Tapi kalau masuk gorong-gorong, bro, aduh, mau kaki, tangan, sebutin aja. Pernah sekali deh sebenarnya. Wah gila, gue juga pernah sih dulu kalau kayak gitu. Itu Wah, parah sih itu. aduh, aduh. Momen indah, momen indah. Momen indah, iya. Memang momen-momen zaman masih kecil itu wah, Hmm. hidup tanpa pikiran. Sekarang itu hidup sudah harus mikir Hmm. masalahnya ya. Semakin semakin kita bertambah umur semakin banyak pikiran ya. Bayar Dulu, SKS. Wah, dulu mau kita mau tua. Sekarang kita mau muda. Waduh. iya. Memang manusia tuh tidak pernah ada puasnya gitu loh. Nah iya. Nah, iya. Hmm. Waduh. Masalahnya gitu. Terus kita lihat nih juga nih masih kelenteng Sampokong ya dari memang sih itu. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya ya Bim ya. Siap. Ada apa lagi? Ini pos-posan yang kemarin menarik perhatian itu belasan mobil miliarder Tuban kecelakaan. Nah, ini kemarin tuh sempat tuh ada desa di Uh. Tuban itu ya yang langsung Hmm. mendadak satu penduduknya jadi miliarder. Itu kan katanya tanahnya dibeli Pertamina atau gimana gitu ya, Hmm. saya kurang tahu Dibeli juga. pemerintah lah Dibeli omongannya lah bisa pemerintah, dibilang. mereka dapat kompensasi. Wah, itu kan banyak yang beli mobil tuh, tapi setelah itu ada berita yang ngomong banyak mobilnya tuh kecelakaan ya karena Hmm. kalau dari berita yang kita kutip ini katanya mereka belum mahir mengendarai mobil ya karena Ya. tiba-tiba membeli dan dilihat juga dari jalan desanya yang memang jalan desanya kurang rapi mungkin juga menjadi salah satu faktor mungkin ya kita juga ini berdasarkan analisa kita sendiri jadi kurang Ya. tahu kalau menurut lu gimana Kim? Ini bisa dibilang namanya ketiban rezeki. Oh, ketiban Literally the literal definition of ketiban rezeki sih kalau aku. Ya tapi kalau aku sih pasti juga ya kita juga harus menggunakan mindset kita juga ya. Kita harus berpikir ya menggunakan kalau dalam sekolah ngomongannya uh, hati nurani kita untuk memikir kita harusnya uang itu digunakan untuk apa. Bolehlah kalau kita gunakan untuk beli mobil, cuman belajarlah dulu sebelum kita menyetir. Seperti kita harus berjalan
kita harus merangkak sebelum kita berjalan, ya kan. Iya Jadi benar. walaupun oke lah bisa membantu mobilitas, cuman kalau ya seperti itu masih ya belum mahir, malah kecelakaan, malah tambah rugi lagi buat diri sendiri kan. Iya benar. Bahkan bukan diri sendiri juga, kalau ketabrak orang lain, orang lain pasti juga minta ganti rugi, apalagi kalau udah tahu miliarder miliarder dadakan kan, udah udahlah. Udahlah, sudahlah kalau itu. Ya sih, ini berita memang lagi naik daun ya kalau bilang ya, beritanya lagi rame banget. Oke, mungkin kita bahas yang lain lagi juga. Ini kita mungkin mau bahas agak di luar lagi ya. Mungkin ini kita bahas tentang, karena kita masih awal-awal pembukaan ini, kita juga mau bahas tentang zaman-zaman kita SMA juga ya, Bim ya. Kan kita Waduh. masih baru-baru ya ceritanya, ini baru-baru fresh graduate SMA ya, tapi udah agak lama sih sebenarnya. Freshman. Kita kuliah udah semester 2, tapi masih Iya. bisa dibilang kita lulusan angkatan corona. Jadi kita masih itu ya. Jadi lulus yang belum lulus sebenarnya. Masih yang belum lulus karena rasanya tuh kurang lengkap. Kita tidak ada graduation tahun kemarin. Iya. Iya, Nah, itu betul sekali. itu gimana ya rasanya, kurang ya. Kalau dari aku sendiri, aku kan dari SMA Sedes ya dulu, alumni SMA Sedes tuh, wah Wah, ini rasanya tuh, Bapak mau promosi, Pak? oh ya nggak apa-apa dong, kita sebut aja, sebut dulu. Kalau di tempatku sih Oh, dulu sih siap. banyak yang komplain sih masalah graduation online. Cuman ya mau gimana lagi ya, kok dilihat karena kondisi pandemi ini yang kurang mendukung juga, makanya graduation terpaksa online. Cuman ya it's okay lah buat keamanan. Tapi ya feel-nya yang tetap kurang ya. Kalau dari lu sendiri gimana, Bim? Ya, kalau aku sih mungkin karena jujur aja ya, aku bukan orang yang dekat dengan segalanya, yang terlalu nyaman dengan segalanya. Cuman kayak graduation tuh, acara kelulusan tuh, pesta kelulusan tuh selalu ada. Jadi kan untuk terakhir kalinya bertemu teman-teman SMA sebelum kita menuju jenjang yang lebih tinggi, di mana kita bakal lebih disiksa lagi lah ya, omongan kasarnya disiksa lagi. Cuman kalau nggak ada itu tuh kayak bener-bener melepaskan suatu momen yang mungkin berharga, momen terakhir bersama-sama juga gitu kan. Oh, oke. Apalagi kan juga masa kita juga terpotong ya, walaupun itu hanya masa kelas 12 kita tuh terpotong berapa? 4 bulan sebelum lulusan, tapi sama aja kan, kita benar-benar melewatkan waktu yang mungkin bisa dibilang moment of our life, the time of our life itu belum benar-benar terhilang sih karena itu. I see, benar-benar. Kalau boleh tahu, lu dulu dari SMA mana, Bim? Bisa diceritain, Bim? Aduh, Sebut-sebut. oke. Eh, bisa dibilang salah satu SMA ternama, seperti SMA sampean, tidak ingin merendahkan Oh, utama, cuman ya disebutkan aja. sama-sama ternama. Kan kita Kolese rival, kita Loyola. dulu kan rival. Oh, Kolese Oh, Loyola. rival, Ini siap. buat Kolese kalian yang mungkin Loyola. kurang tahu nih, gue tampilin ya, SMA Kolese Loyola ya. Sekolah dambaan setiap orang tuh pasti. Ya itu sekolah impian itu para orang tua ya. Kalau di Semarang biasanya anak kamu masuk Oh mana? ya, nggak Oh, begitu masuk juga dong, Loyola. bro. Zaman sekarang kan kita harus sesuai dengan apa yang diinginkan ya kan. Kalau terpaksa orang tua boleh, mungkin untuk menyenangkan orang tua. Tapi kalau kita bisa memilih sendiri ya kan, kita bisa sesuai dengan keinginan kita tuh lebih baik ya. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir juga tuh kayak SMA kalau di Semarang ya, kalau swasta gitu kayak Sede sama Loyola tuh pasti banyak orang tahu lah ya kalau dua Oh, SMA pasti. ini ya. Itu lucu loh. Dulu tuh zaman dulu kayak Sede sama Loyola tuh sesuatu yang wah dibangga-banggakan sekali ya. Mungkin sampai sekarang ya masih ya. Iya. Itu wah gila sih. Terus sebenarnya fun fact, di pelajaranku dulu sebenarnya itu Sedes dan Loyola tuh sama. Iya bener, di Sedes juga dibahas. Dulu kan kita kan satu itu dulu. Satu yayasan Satu aslinya. yayasan dulu kita aslinya. Cuman kan akhirnya yang Loyola yang di Mataram itu kan dikasihin ke Marsudirini. Terus yang masih punya Kolase kan yang sekarang di depan apa? Gue lupa nama jalannya. Di depan apa namanya? Gini aja, deket Leker Pak Imo. Nah, Ya, itu pasti tahu kalau Leker Pak Imo. pasti tahu. Cuman katanya dipindah ya tuh Leker Paimo ya, karena Wah, kalau itu belum cek sih gue. iya itu Udah lama nggak ke gue sana. kemarin lewat udah nggak ada kan, depannya Loyola kan sekarang di itu di
dipugar biar dipugar lebih kan cakep. biar lebih cakep. Iya bener, gila sih. Tapi Loyola tuh kalau gue bilang tuh SMA sleeper legend. Iya Sleeper dong. bukan sleeper tukang tidur, tapi kalau dilihat dari depan kelihatan kecil, tapi kalau lu udah masuk wah gede bos. Kebayangin dulu kan gue pertama hari masuk kan. Bukan gak usah pertama hari masuk. Pertama wawancara. Lihat, ini SMA kecil amat ya. Lu yakin sekolah ini ternama begini kan? Lihat dalamnya bos. Aduh, Waduh gila sih. Roma gue aja 10 kali lebih besar. Aduh, Waduh gak 50 kali dong pastinya. Aduh, gila. bener-bener hebat gue deh. gue juga dulu pertama kali masuk gitu, wah lihat ini, wah dari depan ya, wah sekolah ini kecil sekali. Apalagi Kok kan lihat 36? tempatnya itu ya, kecil, wah kecil. Begitu masuk gila ini ini lapangan bola, lapangan stadion, lengkap tuh. Wah, Gila sih. jangan ngomongin Loyola dulu, Loyola doang dong. Oh Kita juga iya, harus ngomongin Sedes ya kan. Sedes juga, itu Nggak juga kalah sekolah keren sleeper, bro. itu juga sekolah sleeper, cuman tidak sebesar Loyola, tapi juga sekolah Iya, sleeper karena dilihat dari depan tuh kecil, tapi kalau lu udah kecil. masuk Tapi itu kalau udah dalam, waduh luas gede. banget tuh. Gitu. Wah, gila Hmm. sih. Tapi banyak sih ya kalau sekolah sleeper gitu tuh sebenarnya di Semarang juga banyak. Cuman yang Hmm. memang yang terlihat bener-bener sleepernya wah tuh Sete sama Loyola. Ya, kalau untuk swasta sebenarnya lah ya, kita bisa dibilang sih Yang kita itu tahu ya, benar-benar yang kita sleeper. tahu. Tapi kalau kalian misalnya lihat yang mencari yang bener-bener megah sih kalau di Semarang ya Karangturi kalau untuk saat ini ya. Kalau kita lihat ya Karangturi yang baru Hmm. itu yang di Grahatma itu gila sih, itu gede banget. Ya, kalau punya duit kenapa enggak ya omongannya. Aduh, sorry maaf. Iya sih, bener sih itu gede-gede banget sih itu. Oke, kita sekarang bahas topik apa lagi ya? Mungkin kita kembali lagi ke masalah di Semarang lagi. Hmm. Kita kan bahas karena kita bahasnya seputar Semarang ya. Mungkin kita Ya, bahas selanjutnya masalah eh, tempat nongkrong kalau di Semarang. Kalau lu ada rekomendasi tempat nongkrong nggak, Bim? wah, kan gue bisa dibilang bukan the most extroverted person ever lah ya. Kalau biasanya jalan-jalan pun paling sendiri gitu. Cuman ada satu sih kalau buat coffee shop ya, cafe itu ada di Jalan Depok kalau nggak salah ya. Jalan Depok. Namanya tuh, aku tuh lupa namanya apa sih. Penting depan sebuah sebut merek maaf ya, depan The Kos tuh ada kok Oh, di Jalan Depok itu. oke, memang sih di daerah Depok memang banyak kafe ya. Kalau gue kan karena gue memang sering kadang keluar-keluar ya buat cari informasi gitu. Kalau tapi selama pandemi ini sih lebih gue kurangin sih kalau keluar-keluar gitu. Pasti dong Pak, Ya, jangan hati-hati Pak. hati-hati bener. Kalian harus terapin itu ya, protokol kesehatan tetap harus nomor satu. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluar. Keluar Oh, aja kalau perlu ya kan. iya Kalau misalnya bener. cuma mau ketemu temen, Zoom aja. Atau enggak seperti kita, bikin podcast aja Bikin dong. podcast bener. Oke, kalau dari gue ya tadi ya, kalau buat tempat nongkrong sih kalau di Semarang nih trennya coffee shop ya, kalau gue lihat tuh trennya coffee shop. Oh, Banyak lagi bisa banyak. dibilang satu Indonesia sih Pak. Satu Indonesia Satu coffee shop Indonesia gila. ya, kita banyak banget coffee shop. Keluar gang, wah coffee shop udah mau nyanyiin Indomaret, Indomaret Alfamart kalah. Karena Bahkan aja, gimana Pak? Maafkan Pak, sorry. oh Bapak iya, dulu iya. aja. Karena kan coffee shop mulai banyak gitu ya, kayak ya kayak tadi yang gua ngomong udah mulai mau nyanyiin itu Indomaret sama Alfamart kan karena coffee shopnya banyak. Nah, kalau lu sendiri gimana, Bahkan Bim? bahkan aja, mungkin kalau sebuah brand itu kan kayak, oh si ini sukses. Datangnya ke sini semua nih, orang dari misalnya dari Banyumanik, dari yang atas Semarang atas, dari jauh Semarang Barat Timur, datang langsung bikin cabang dong. Bahkan kalau bisa deket-deketan aja mereka bikin. Aduh, emang ini kayak bener-bener persaingannya tuh bakal ketat banget sih kalau bisa dibilang. Iya, sebenarnya kalau gue menurut pribadi gue sendiri ya, kalau buat coffee shop sih persaingannya sebenarnya persaingan wifi ya, karena ya mereka rata-rata yang nongkrong Ya, itu akan mencari wifi, di mana wifi paling cepat kayak disitulah orang berkumpul. kayak cuman minum aja 5 menit kelar, nongkrongnya sejam. Kenapa Nah, main ML? Ngepush nah, rank bro, aduh. push rank, nah itu bener itu, makanya kafe-kafe yang internetnya cepat mereka lah yang menang kalau masalah Iya, buat nongkrong ya. Cuman terkadang juga kalau kita misalnya jadi pemilik kafe kadang juga merasa sedih ya karena belinya berapa, iya, nongkrongnya berapa iya. lama gitu ya. Itu waduh sedih sekali.
Tapi kalau ngomong begitu sih sebenarnya ini juga seperti kasusnya dulu tuh agak mungkin keluar dari Semarang dikit ya. Ya. Seperti kasusnya 7-Eleven dulu di Jakarta. Ah, iya 7-Eleven dulu bener. tuh persis banget. Karena murah, mungkin cuma beli apa, mungkin dulu beli Slurpee atau semacam itu minuman, tapi nongkrongnya aduh lama banget. Bener. Bener-bener bikin turun lah bisa dibilang. Iya, pada akhirnya bangkrut sekarang, nggak ada di Jakarta Iya, lagi. nggak buka. Iya, cuman ya kalau yang ngikutin jejaknya 7-Eleven sih kayaknya Indomaret Point, cuman mereka lebih bersahaja, lebih berhasil kalau gue lihat ya Indomaret Point. Ya karena mungkin lebih alusannya lebih merakit lah ngomongannya. Jadi mungkin masyarakat sekitar lebih familiar dengan IP gitu kan. Nah, Iya, bener. Karena juga Indomaret itu kan dia sudah banyak cabang ya, jadi pemasukannya tidak hanya dari tempat nongkrongnya itu aja, pemasukannya juga dari orang belanja di sana kan, karena apalagi juga di seluruh Indonesia hampir sudah ada. Siapa sih yang nggak tahu Indomaret di Indonesia? Pasti semua orang tahu lah. Makanya juga mereka buka Indomaret Point, banyak yang nongkrong di situ. Belinya murah pun nggak masalah sih. ya itu kan karena juga dari mancat lah ya omongannya, karena kita lihat Alfamart, Alfamidi, Indomaret, ya kan selalu berpikiran ini cuma beli snack, beli kepentingan yang dadakan. Nah, jadi menurutku yang bikin IP itu bener-bener mungkin lebih maju daripada 7-Eleven ya, karena di departemen situ sih, Iya, karena bener. dari kebiasaan orang-orang gitu. Bener banget. Oke, nggak kerasa kita udah ngobrol selama 26 menit kali ya. Mungkin kita udahi dulu untuk Waduh, podcast perdana kita. iya. Nanti Bisa. kalau kepanjangan kasihan tidur semua. Iya, ini juga sudah malam juga ya kan. Kita juga butuh Iya. istirahat. Kita masih amatur ini, masih pertama kali. Iya. Jadi ya, Mungkin untuk episode 10 mungkin bisa 1 jam nanti. Oh, semoga waduh, saja. semoga, Perlahan semoga dulu, perlahan dulu. perlahan. Ini kan kita juga coba-coba ya. Barangkali dari ini mungkin kita bisa lanjutin Siap, lagi. Oke, mungkin gitu aja ya. Terima kasih ya siap, teman-teman. siap. Mungkin bisa kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Oke. Ya. Selamat malam.